Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfiana Nuriskia. Teman-teman dapat memanggil saya Kak Upi ya. Gimana nih kabarnya? Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai teks prosedur. Didengarkan dengan baik ya. Disimak dengan cermat. Selamat mendengarkan. Baik teman-teman, langsung saja saya akan menjelaskan mengenai teks prosedur. Yang pertama, itu ada definisinya atau pengertiannya. Apa sih Kak definisi dari teks prosedur? Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Selanjutnya ada ciri-ciri teks prosedur. Ciri-ciri yang pertama yaitu berisi langkah-langkah kegiatan yang dapat berupa poin-poin atau paragraf-paragraf. Dalam hal ini, teman-teman bisa memilih mau menggunakan poin atau mau menggunakan paragraf. Kalau menggunakan paragraf, sistem penulisannya seperti ini. Misalnya, ada kata-kata seperti ini: pertama, kedua, ketiga. Contohnya, pertama, masukkan terlebih dahulu mangga yang akan dibuat jus. Kedua, blender mangga dan masukkan ke dalam gelas. Contohnya seperti itu kalau menggunakan paragraf. Sedangkan kalau misalnya teman-teman ingin menggunakan poin-poin, contohnya seperti ini. 1. Kupas mangga terlebih dahulu. 2. Blender mangga lalu masukkan ke dalam gelas, dan seterusnya. Perbedaannya hanya itu saja ya teman-teman. Selanjutnya, ciri-ciri yang kedua yaitu menggunakan kalimat saran dan larangan. Kalimat saran dan larangan ini dibuat agar seseorang tidak melakukan langkah-langkah yang salah. Oleh karena itu, dalam membuat teks prosedur, langkah-langkahnya harus benar dan sesuai. Selanjutnya ada ciri-ciri yang ketiga yaitu disusun secara sistematis dan dijelaskan secara detail. Agar apa teman-teman? Agar pembaca dapat memahami langkah yang akan dilakukan. Karena jika langkahnya tidak jelas, maka pembaca tidak akan paham apa yang akan kita buat. Ciri-ciri teks prosedur yang terakhir yaitu terdapat bilangan urutan atau angka yang menunjukkan langkah-langkah prosedur. Selanjutnya adalah kaidah kebahasaan teks prosedur. Kaidah yang pertama apa sih Kak? Yang pertama, menggunakan kata kerja perintah atau kata kerja imperatif. Kak, apa sih contoh dari kata kerja imperatif itu? Contohnya, seperti misalnya siapkan, hindari, dan panaskan. Selanjutnya, kaidah kebahasaan yang kedua yaitu menggunakan konjungsi temporal. Contoh konjungsi temporal tersebut seperti kemudian, selanjutnya, setelah itu, dan lalu. Kaidah kebahasaan yang ketiga yaitu menggunakan kalimat persuasif. Kalimat persuasif ini kalimat yang bersifat membujuk. Contohnya, marilah menjaga kesehatan dengan rajin berolahraga. Kaidah kebahasaan yang terakhir yaitu verba material dan tingkah laku. Verba material dan tingkah laku ini mengacu pada tindakan fisik yang dilakukan dengan ungkapan. Contohnya, haluskan bumbu, tuangkan santan. Definisi, ciri-ciri, dan kaidah kebahasaan sudah saya jelaskan. Selanjutnya yaitu macam-macam teks prosedur. Ada berapa sih Kak macam-macam teks prosedur itu? Teks prosedur memiliki dua macam, yaitu teks prosedur sederhana dengan teks prosedur kompleks. Lalu, apa bedanya antara teks prosedur sederhana dengan teks prosedur kompleks? Membedakannya sangat mudah teman-teman. Jika teks prosedur sederhana hanya berisi langkah-langkah sederhana yang umumnya terdiri dari 2 hingga 4 langkah. Sedangkan teks prosedur kompleks terdiri atas banyak langkah yang setiap langkahnya berkaitan dengan langkah lainnya.
Dalam hal ini, teks prosedur kompleks biasanya terdiri dari 6 sampai 8 langkah. Agar teks prosedur tercipta dengan baik, maka harus ada struktur sebagai penunjang utamanya. Struktur teks prosedur tersebut yaitu: yang pertama, pengantar atau pembuka. Teks prosedur umumnya diawali dengan judul, kemudian dilakukan dengan bagian pengantar berupa kalimat interrogatif sebagai pembuka teks. Yang kedua, material. Pada bagian material ini berisi bahan-bahan, alat-alat, atau material lain yang diperlukan dalam melakukan kegiatan atau membuat struktur. Contohnya, ketika membuat makanan, maka akan dijelaskan bumbu dan bahan apa saja yang digunakan sebagai alat dan bahan materialnya. Struktur teks prosedur yang ketiga yaitu langkah-langkah. Pada bagian langkah-langkah ini berisi tahapan yang harus dilakukan secara runtut. Struktur teks prosedur yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan ini berisi kalimat atau paragraf yang menjelaskan hasil yang diperoleh setelah melakukan setiap langkah kegiatan.